awalnya rumahnya bukan begini kan, yang beton semua bangunan itu, jadi roboh memang betul-betul, tapi saya tinggal atap, dindingnya hancur kan. Posisi dalam rumah tertindih sudah, katanya ke situ. Saya bahkan dibilang ini anak nggak ada gunanya loh, bilang nggak ada gunanya. Sampai jujur aja kak, saya sempat dibilang oleh keluarga, lebih baik deh dia yang meninggal ya bahasanya ya, lebih baik yang dia yang meninggal daripada mamahnya gitu. Contoh kecil, trotoar building blocknya masih terputus-putus dengan got karena tidak ada keterlibatan dari penyandang disabilitasnya. Seandainya teman-teman netra ini dilibatkan saat bikin building blocknya, saya rasa tidak akan terputus-putus seperti itu. Hasil observasi kondisi disabilitas di Kota Palu mengungkap sejumlah fakta menarik. Tahun 2017 hingga 2020, jumlah penyandang disabilitas stabil sekitar 770 orang. Namun pada tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas melonjak tajam menjadi 1.378 orang. 980 orang diantaranya masuk dalam DTKS, sementara sisanya 397 orang tidak masuk daftar tersebut. Menurut Dinsos Kota Palu, ada peningkatan jumlah penyandang difabel pasca bencana, terutama akibat dampak gempa yang menyebabkan banyak orang mengalami cacat anggota tubuh. Meski jumlah difabel turun menjadi 1.373 orang pada tahun 2022, tantangan yang dihadapi para penyandang disabilitas masih kompleks. Kiki anak keberapa? Seperti yang dialami oleh Rizky, salah satu teman disabilitas dari Yayasan Merah Putih. Ia mengalami stigma negatif dari keluarga dan masyarakat tempat asalnya. Keluarganya bahkan melepaskan dan menitipkannya di yayasan tersebut. Rizky ini dia diantar dari keluarganya itu, dia dari mamanya langsung yang antar ke sini, dan dia ini juga sampai sekarang ini sudah tidak didatangi orang tuanya lagi, dan juga dia diantar langsung, antar begitu saja, begitu dilepaskan. Dilepaskan? Iya, maksudnya sudah diantar ke sini sampai itu sudah tidak didatangi orang tua ataupun dijenguk oleh orang tua. Berapa lama? Dari 2020? Iya, dari 2020 sampai tahun ini ya? Tahun ini tuh, karena mungkin orang tuanya juga malu atau mungkin rasa ketidakenakan. Punya HP sendiri itu dari mana? Dikasih orang tua atau? Halo Harlis. Halo kakak, saya 21 tahun. Ya, kalau aktivitas sehari-hari, yang pertama saya pijat keliling, terus yang kedua menyanyi panggung ke panggung, kondangan begitu kak. Gitu. Di Rumah Merah Putih ini sendiri juga tuh biasanya kalau bangun itu yang pertama-tama langsung rumah dulu, tempat tidur dulu maksudnya, tempat tidur, baru kembali ke dapur. Saya juga ikut dijual baju kan di Rumah Merah Putih ini kan ada juga yang kayak toko-toko baju, toko kecil. Jadi kita jualan di situ, live biasanya begitu. Banyak stigma ya. Yang pertama kan saya tinggal di kampung awalnya kak, tinggal di kampung. Ada keluarga yang mengatakan percuma deh dilahirin gitu, kalau posisinya seperti ini gitu. Sampai saya bilang merepotkan, lain sebagainya, bikin susah aja gitu. Tapi alhamdulillah dengan itu saya berusaha lari dari kata-kata itu, dan akhirnya saya memilih untuk pergi ke Kota Palu ini sendiri dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi pada diri saya sendiri yang merasakan. Alhamdulillah waktu itu, pokoknya stigma-stigma yang itu alhamdulillah sampai sekarang sudah hilang dengan sendirinya.
Meski dijanjikan oleh program Kota Palu Ramah Disabilitas, aksesibilitas bagi penyandang difabel masih minim, terutama partisipasi mereka dalam pembangunan infrastruktur inklusif. Kalau kondisi penyandang disabilitas khususnya di Kota Palu, sebenarnya penyandang disabilitas itu yang tidak terlihat. Tidak terlihat itu ada beberapa faktor. Pertama dari faktor keluarga yang menyembunyikan intinya. Yang kedua itu dari disabilitasnya sendiri yang malu untuk keluar dari rumah atau bersosialisasi dengan masyarakat umum. Saya bisa jamin programnya, saya sebut saja Pak Wali Kota, yang salah satu program di kampanyenya itu menjadikan Kota Palu yang ramah disabilitas. Tetapi ya seperti apa kami tidak tahu. Kalaupun program-program di pemerintah itu ada yang ingin menyentuh penyandang disabilitasnya, ya sesuailah dengan hambatan masing-masing. Dibangun sesuai dengan kebutuhan. Jangan dibangun sesuai dengan persepsi dari yang mau membangun. Pemikirannya ya, oh mereka butuh ini, dibangunlah. Nah, padahal belum tentu mereka butuh sesuai dengan apa yang mereka bangun. Nah, jadi harapannya untuk pembangunan aksesibilitasnya itu libatkan penyandang disabilitasnya. Selama ini belum ada, sehingga apa yang dibangun itu kan tidak sesuai dengan harapan. Contoh kecil, trotoar building blocknya masih terputus-putus dengan got. Nah, karena tidak ada keterlibatan dari penyandang disabilitasnya. Seandainya teman-teman netra ini dilibatkan saat bikin building blocknya, saya rasa tidak akan terputus-putus seperti itu. Dan harapannya memang bukan hanya pemerintah saja, tapi di swasta. Mungkin semua perusahaan-perusahaan itu nanti ya mereka harus bisa menyiapkan akses untuk teman-teman disabilitas ini.